Sudah terlihat? Masih proses Oh, delay mungkin. Nah, sudah siap. Sudah muncul strategi pemasaran. Slide PTT-nya. siap. Terima kasih kepada Pak Wahyu, kepada Ajeng. Saya akan mulai mengenai materi strategi pemasaran. Mengapa sih strategi pemasaran mempunyai peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis? Karena strategi pemasaran berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Apa sih strategi pemasaran itu? Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut Kurtz 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara keseluruhan. Pengertian strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Lalu di sini ada fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berguna untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar. Namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Yang kedua ada koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran ini, maka pelaku usaha yang akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ada pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar potensi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Lalu ada tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran.
Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Lalu ada konsep strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus mempunyai klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satu satuan pasar yang sifatnya homogen. Yang kedua ada market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasannya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga ada market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membeli perusahaan lain, internal development, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat ada marketing mix strategi. Marketing mix strategi adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya ada produk, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, partisipan, proses, dan people physical evidence. Dan yang terakhir ada timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Lalu ada menentukan strategi pemasaran produk. Yang pertama, mengenal pasar dan target market. Yang kedua, menciptakan produk berkualitas. Yang ketiga, membuat kemasan menarik untuk produk. Yang keempat, memilih lokasi pemasaran yang tepat. Yang kelima, tawarkan promo. Yang keenam, manfaatkan tenaga pelanggan. Yang ketujuh, manfaatkan tenaga online. Yang kedelapan, menjadi sponsor sebuah kegiatan. Yang kesembilan, memberikan insentif untuk rekomendasi pelanggan. Dan yang ke-10, melakukan kegiatan amal. Menentukan pemasaran produk bisa dilihat dari 4P atau product, price, place, and promotion. Karena jika produk tersebut hanya berlaku di dalam kota saja, tidak mungkin melakukan pemasaran produk melalui jaringan televisi. Lalu, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemasaran produk. Pemasaran produk bisa dilakukan dengan cara media sosial, membuat kemasan yang menarik, memberikan testimoni, dan memberikan promo. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah memaparkan materinya. Nah, sekarang kita langsung saja ke sesi tanya-jawab. Di sini ada yang mau bertanya atau yang ingin menambahkan, silakan. Iya, boleh, Hilma.
Izin Bu moderator, di chat room sudah ada pertanyaan. Ya, baik. Jadi bagaimana Nadia? Sudah terdengar? Jelas, kalau tadi sempat hilang suaranya. Iya, tadi hilang suaranya. Bagaimana Nadia? Mau dijawab terlebih dahulu? Boleh. Di sini di kolom chat, Hilma April, terima kasih pertanyaannya mengenai motivasi dari sisi pribadi agar pemasaran berjalan sukses. Menurut saya, dari pribadi saya, jika ingin pemasarannya sukses, harus percaya diri terlebih dahulu. Jika kita percaya diri, maka pemasaran yang akan kita lakukan ini akan berjalan sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu motivasinya itu jangan memikirkan hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Karena kalau misalkan hal-hal yang buruk terlebih dahulu dipikirkan, kita akan terus memikirkan hal-hal buruk itu. Lalu jika ingin pemasarannya sukses, bisa menyiapkan strategi pemasaran ini benar-benar diperhatikan gitu, benar-benar sebentar, benar-benar fokus pada strategi pemasaran yang ingin dijalankannya gitu. Bisa dimengerti? Sudah Nadia? Sudah bisa dimengerti? Baik, terima kasih pertanyaannya dan sangat bagus sekali. Ya, harus pede dan optimis sama yang dipersiapkannya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, silakan untuk Ibu Ani. Lalu di sini ada pertanyaan dari Bu Ani ya. Kalau dalam produk jasa, strategi pemasaran itu sama atau berbeda? Silakan Nadia untuk dijawab pertanyaannya. Izin menjawab, menurut saya ada yang beda, ada yang sama dalam strategi pemasarannya. Contohnya sekarang produk berupa barang atau jasa juga sudah melakukan strategi pemasarannya melalui media sosial dengan cara kalau
berupa barang itu di video, dimasukkan ke dalam akun media sosial. Lalu jika jasa dijelaskan mengenai apa saja yang dijual dalam jasa tersebut gitu. Bisa dimengerti? Ya, bagus sekali jawabannya. Dan terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya. Lalu ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Baik, kita sudahi saja sesi tanya jawabnya. Mungkin Nadia bisa memberikan closing statement atau kesimpulannya. Kesimpulan dari strategi pemasaran ini, penerapan strategi pemasaran ini sangat penting bagi peningkatan penjualan perusahaan. Bentar. Penerapan strategi pemasaran dalam perusahaan yang menjual produk berupa barang ataupun jasa itu sangat penting dilakukan karena ketika perusahaan tersebut melakukan strategi pemasaran, perusahaan tersebut akan mengalami berkembang perusahaannya atau kemajuan. Tapi ketika perusahaan tersebut tidak melakukan strategi pemasaran, itu akan mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya kepada Nadia. Mungkin kepada Ibu Ani ada saran yang ingin disampaikan. Bagaimana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, saya senang ya kalian masih tetap aktif di PCT ini. Strategi pemasaran memang adalah salah satu hal yang wajib untuk perusahaan atau setiap bidang usaha itu harus memiliki strategi. Karena kalau kita tidak memiliki strategi, kita tidak akan tahu bagaimana cara memasarkan produk kita dan bagaimana cara mencari tahu apa yang diinginkan oleh para konsumen. Ya, oke, materinya sangat bagus, Nadia. Terima kasih juga ini untuk para host, untuk moderatornya siapa ya? Ajeng Ibu. Ajeng, terima kasih ya, Ajeng keren banget. Ya, Terus sama-sama. juga untuk panitia hari ini, pokoknya untuk hari ini keren. Terima kasih Ya, Ibu. pertahankan terus ya dan tetap semangat untuk mengikuti PCT. Baik, terima Ini kasih Ibu atas masukannya. Oke, itu.